Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Salam sehat dan selalu semangat. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Tuhan yang menyediakan kebutuhanmu. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang penuh kasih dan sayang, kami bersyukur atas semua anugerah kasih pemeliharaan-Mu yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Tuhan Yesus Kristus, Sang Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala keperluan kami. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami berkumpul untuk merenungkan kebesaran-Mu sebagai Allah penyedia yang setia. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk melihat bagaimana Engkau selalu hadir dan menyediakan segala yang kami butuhkan, baik dalam suka maupun dalam duka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, salah satu nama Allah yang penuh makna dan pengharapan yaitu Jehovah Jireh, yang berarti Tuhan yang menyediakan. Nama ini mengingatkan kita akan kesetiaan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan bukan hanya pencipta langit dan bumi saja, tetapi juga Sang Pemberi segala yang kita butuhkan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dalam kitab Kejadian, kita melihat bagaimana Abraham mengalami penyertaan Allah yang begitu luar biasa. Saat Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak, anak yang dijanjikan, Abraham taat dan percaya. Di puncak ketaatannya inilah Allah menyediakan domba sebagai pengganti Ishak. Abraham pun menamai tempat itu Jehovah Jireh, yang karena ia menyadari bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan pada waktu yang tepat. Saudaraku, renungan ini mengajak kita untuk kembali percaya bahwa Tuhan kita adalah Jehovah Jireh yang tidak pernah terlambat dalam menyediakan segala sesuatu bagi kita. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk dapat merenungkan betapa besar kasih dan penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Bersama-sama kita akan belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita baca Kejadian pasal 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudaraku, ayat ini merupakan puncak dari suatu kisah pengorbanan Abraham yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban. Namun pada saat-saat terakhir, Tuhan menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti Ishak. Peristiwa ini bukan hanya menunjukkan adanya ketaatan Abraham yang begitu luar biasa, tetapi juga mengungkapkan suatu karakter Allah yang senantiasa menyediakan segala sesuatu sesuai dengan waktu dan juga rencana Tuhan. Ada beberapa poin penting tentang Kejadian pasal 22 ayat 14 ini. Yang pertama, ketaatan dan kepercayaan. Abraham diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang sangat sulit, mempersembahkan anak yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Meskipun
Perintah ini tampaknya bertentangan dengan janji Tuhan yang akan memberkati Abraham dengan banyak anak. Abraham memilih untuk taat. Ia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan jalan, bahkan jika ia tidak mengerti sepenuhnya akan jalan-jalan Tuhan. Ketaatan Abraham ini mengajarkan kita untuk mempercayai Tuhan dalam segala situasi, bahkan ketika jalan di depan kita terlihat tidak jelas sekalipun. Yang kedua, penyediaan Tuhan. Di saat Abraham siap mempersembahkan Ishak, Tuhan menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya menghadapi ujian begitu berat tanpa memberikan adanya jalan keluar yang begitu membahagiakan. Penyertaan Tuhan selalu tepat waktu dan selalu sempurna. Nama yang diberikan Tuhan, Tuhan yang menyediakan, menjadi pengingat bahwa Allah itu adalah sumber segala kebutuhan kita. Yang ketiga, gambaran pengorbanan Kristus. Peristiwa ini juga merupakan gambaran dari pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Domba jantan yang disediakan menggantikan Ishak adalah simbol dari Yesus, anak domba Allah, yang dikorbankan untuk menebus dosa umat manusia. Di atas gunung Tuhan, Allah menyediakan korban yang sempurna untuk menyelamatkan kita. Ini mengingatkan bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan dari hasil usaha kita sendiri. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita ini dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan seperti Abraham. Ketika kita menghadapi tantangan atau ujian, kita dapat berpegang pada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Penyediaan Tuhan mungkin tidak selalu seperti yang kita inginkan atau kita harapkan, tetapi kita dapat yakin sepenuhnya bahwa rencana Tuhan itu selalu yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti Bapa sayang kepada anaknya, Tuhan pun juga sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Dia pun akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu." Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 25. "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Saudaraku, ayat ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus yang lebih luas tentang kekhawatiran dan juga tentang kepercayaan. Dalam konteks Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, Yesus mendorong para pengikutnya untuk tidak khawatir tentang kebutuhan dasar hidup seperti makanan, minuman, dan pakaian. Poin-poin penting dari Matius pasal 6 ayat 25 ini mari kita perdalam. Yang pertama, perintah untuk tidak khawatir. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Yesus secara langsung memerintahkan kepada kita, jangan khawatir. Kekhawatiran adalah respon alami manusia terhadap ketidakpastian hidup.
Tetapi Yesus mengingatkan kita bahwa kekhawatiran kita tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru akan memperburuk keadaan yang ada. Yang kedua, fokus pada nilai hidup. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus menekankan bahwa hidup itu lebih berharga daripada makanan, atau tubuh itu lebih berharga daripada pakaian. Ini mengingatkan kita untuk memprioritaskan hal-hal yang benar dan penting dalam hidup ini, yaitu hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seringkali kita ini menuntut Tuhan untuk menyediakan apapun yang kita perlukan, tapi kita tidak mau menyerahkan apa yang berharga dalam hidup kita. Entah itu berupa waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan harta kita untuk kemuliaan Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mau melakukan semua yang diperintahkannya, apapun yang kita perlukan pasti akan disediakan. Karena Dia adalah Jehovah Jireh. Mintalah yang menjadi kebutuhan kita. Sesuatu hal yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan yang kita minta itu bukan untuk memuaskan ego kita, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Karena hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, kita seharusnya tidak membiarkan kekhawatiran ini merampas sukacita dan damai sejahtera yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan itu peduli terhadap setiap aspek kehidupan kita, termasuk soal kebutuhan materi. Tuhan itu berjanji untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Asal kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh syukur dan rendah hati. Tuhan yang Maha Pengasih, Jehovah Jireh, di saat kami merenungkan kebesaran-Mu, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur yang tidak terhingga. Engkau adalah Tuhan yang menyediakan, yang selalu hadir dalam setiap kebutuhan kami. Seperti Abraham yang percaya pada janji-Mu di Gunung Moria, kami pun percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami diliputi oleh berbagai macam kekhawatiran dan ketakutan akan hari esok. Kami cemas tentang kebutuhan hidup, soal kesehatan, soal pekerjaan, dan soal hubungan kami. Namun melalui renungan ini, kami diingatkan kembali akan janji-Mu yang setia. Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang melihat dan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Kami memohon ya Tuhan, kuatkanlah iman kami agar kami dapat sepenuhnya bersandar pada Engkau saja. Bantulah kami untuk melepaskan segala kekhawatiran dan menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ajarkan kami untuk senantiasa bersyukur atas setiap berkat yang telah Engkau berikan, baik berkat yang besar maupun berkat yang nampaknya kecil. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak terbatas, ya Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi pengingat bagi kami untuk selalu mengandalkan-Mu dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, dengan keyakinan yang penuh, mari kita serahkan segala kekhawatiran dan kebutuhan kita kepada Jehovah Jireh, Sang Penyedia yang Maha Kuasa. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.